Halo sahabat Mindset Cerdas, kita ketemu lagi. Apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia. Kita ketemu lagi dalam video tentunya yang semoga ini akan menginspirasi dan memotivasi sahabat semua. Coba kamu perhatikan atau ingat kembali tentang dirimu atau orang di sekitarmu. Pernahkah kamu menunda suatu pekerjaan terlalu lama sampai akhirnya berdampak buruk dengan alasan capek? Atau pernahkah kamu melewatkan peluang yang ada di depan mata kita hanya karena merasa capek? Atau pernahkah kamu mager, kata anak sekarang adalah malas gerak, berhari-hari karena merasa capek? Pernahkah kamu lesu mengerjakan tugasmu sedangkan orang lain dengan sukacita mengerjakannya? Nah, identifikasi hal-hal tersebut. Sebenarnya capek atau lelah atau justru ini adalah mindset malas yang ada di kamu. Untuk itu kamu perlu tahu apa yang disebut capek dan kelelahan yang sebenarnya dan apa yang disebut dengan malas. Kita mulai dengan capek atau kelelahan. Menurut Wikipedia, kelelahan itu adalah suatu kondisi berkurangnya kapasitas yang dimiliki seseorang untuk bekerja dan biasanya hal ini disertai dengan perasaan letih dan lemah. Kelelahan dapat bersifat akut dan datang tiba-tiba atau bisa juga bersifat kronis dan bertahan lama. Menurut sumber lain, kelelahan ini adalah suatu kondisi pada tubuh manusia di mana tubuh ini merasa lelah secara alami yang biasanya terjadi setelah latihan fisik atau mental yang sedikit berat. Biasanya setelah olahraga panjang, pasti orang akan merasa lelah karena energi terkuras, anggota badan semua bergerak, anggota badan akan terasa sedikit sakit dan tidak ingin meneruskan olahraga, ingin berhenti berolahraga pada saat itu. Namun, keletihan ini akan segera diganti dengan kesehatan dan kebugaran. Capek atau kelelahan ini di Wikipedia juga disebutkan sama kondisinya seperti pada saat kita merasa lelah dan bercampur merasa puas yang kita rasakan sehabis kita bekerja keras di kantor atau belajar, dan ini merupakan kelelahan yang alami atau bersifat kelelahan yang masih dalam batas-batas sehat. Kelelahan di awal dan di akhir kehamilan misalnya, itu juga merupakan hal yang wajar. Alasannya kenaikan aktivitas hormon menjadi salah satu penyebabnya, dan juga kalau orang hamil berat badannya bertambah, di badannya ada bayi dan lain sebagainya. Lelah juga dapat timbul dari alasan psikologis dan dapat merupakan gejala dari penyakit tertentu, tetapi jarang menjadi satu-satunya gejala penyakit. Nah sahabat, kelelahan ini mudah diatasi. Tidak akan sulit kita untuk mengatasi kelelahan dan meningkatkan konsentrasi kembali sehingga kita menjadi lebih bugar. Ada beberapa yang bisa dilakukan oleh sahabat, ada 4 tips. Yang pertama adalah cukupi waktu istirahat. Faktor utama yang menyebabkan kelelahan dan daya konsentrasi menurun adalah kurang tidur. Oleh karena itu, penting untuk selalu mencukupi waktu istirahat. Waktu tidur yang ideal, banyak yang mengatakan adalah sekitar 7-9 jam setiap hari. Tetapi ini sangat individual. Ada yang merasa 6 jam sudah bugar kembali, dan yang penting jangan lupa tidur yang berkualitas. Bukan hanya lamanya, tetapi tidurnya juga harus berkualitas. Selain itu, cobalah untuk membuat rutinitas tidur dan bangun di waktu yang sama setiap harinya, sehingga tubuh tidak perlu beradaptasi apabila kita ternyata bangun atau tidurnya setiap hari tidak sama. Kadang tidur jam 12, bangun jam 7, besoknya lagi tidur jam 8, bangun jam 6. Jadi kalau bisa kita buat jadwal yang disiplin, yang tertib untuk tidur kita. Tip yang kedua adalah konsumsi makanan sehat. Anda juga dianjurkan untuk selalu mengkonsumsi berbagai jenis makanan sehat, bukan makanan mahal, ingat ya.
Makanan sehat itu bisa meningkatkan atau asupan nutrisinya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi asupan nutrisinya yang optimal. Selain itu, sesuaikan pula menu makan harian itu dengan kondisi medis atau penyakit tertentu yang mungkin sahabat derita. Misalnya hipertensi, ya kurangi konsumsi garam dan lain sebagainya. Jadi penting sekali mengkonsumsi makanan sehat. Apa saja makanan sehat tersebut? Dalam setiap makan, dianjurkan untuk kita makan secara berimbang dan beragam. Jumlahnya cukup. Yang terpenting ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin dan mineral. Walaupun lemak banyak dihindari oleh beberapa orang, jangan lupa lemak juga tetap diperlukan dalam jumlah yang sesuai. Tidak boleh berlebih, yang sesuai. Karena apa? Karena lemak juga dibutuhkan untuk melarutkan vitamin-vitamin yang dia hanya larut dalam lemak. Misalnya vitamin A, D, E, dan vitamin K. Misalnya kamu menderita tekanan darah tinggi, ya jelas saja kurangi asupan garam atau makanan yang asin-asin secara berlebihan. Jangan lupa garam itu juga ada di kecap, ada di makanan yang dalam kaleng yang menggunakan pengawet, karena pengawet itu ada unsur natriumnya juga. Yang ketiga adalah olahraga secara rutin. Studi menyatakan bahwa rutin berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari dapat mengatasi rasa lelah. Kita akan menjadi bugar. Nah, hal ini karena olahraga itu bisa meningkatkan metabolisme dan membuat tidur kita lebih lelap dan berkualitas. Jika belum terbiasa berolahraga, kamu bisa memulainya dari jenis olahraga yang intensitasnya ringan. Misalnya jalan kaki atau bersepeda ringan dan apalah yang kamu sukai olahraganya. Yang keempat adalah kelola stres dengan baik. Selain aktivitas fisik, kelelahan juga bisa disebabkan oleh stres dan tekanan mental. Oleh karena itu, kamu perlu mengelola stres dengan baik. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meredakan stres adalah melakukan meditasi atau mungkin menulis buku harian. Dengan begitu, pikiran negatif itu akan hilang dan stres pun akan terkendali. Namun tentunya mungkin kamu punya cara-cara yang lain, silahkan, karena setiap orang mempunyai cara mengelola stres yang berbeda-beda. Nah, cara mengatasi kelelahan untuk meningkatkan konsentrasi yang bisa kamu coba ini adalah mengelola stres. Nah, diharapkan dengan melakukan kegiatan yang bisa untuk mengelola stres, maka rasa lelah yang disebabkan oleh stres itu bisa berkurang dan kita bisa menjadi lebih berenergi. Namun, jika setelah melakukan cara mengatasi kelelahan 4 poin tadi, rasa lelahmu masih tidak kunjung membaik, segera periksakan diri ke dokter. Dengan begitu, penyebab rasa lelah yang berkepanjangan dapat terdeteksi dan ditangani dengan pengobatan yang tepat seandainya itu merupakan gejala salah satu dari penyakit. Nah, apa bedanya dengan malas? Capek, kelelahan, bedanya dengan malas apa sih? Pengertian malas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Malas juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang itu menghindari pekerjaan yang seharusnya dapat dia kerjakan dengan potensi dan energi yang dimiliki. Nah, malas ini juga sering dikaitkan dengan 2 perilaku, yaitu perilaku prokrastinasi, yaitu suka menunda-nunda pekerjaan, dan idleness, berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Rasa malas ini jika dibiarkan saja akan susah dihilangkan dan akan menjadi habit dan mindset kita yang memang pemalas. Dan akan berubah menjadi karakter kita, menjadi orang yang memang pemalas. Nah, ini tanpa disadari, hal ini akan membuat hilangnya kepercayaan seseorang karena tidak dapat bertanggung jawab terhadap sesuatu hal pekerjaan
yang menjadi tugas dia, sehingga memunculkan stigma buruk oleh orang-orang di sekelilingnya. Karena setiap diberi pekerjaan, tidak dikerjakan, tidak selesai, sehingga nanti orang ini yang selalu menunda pekerjaan akan, bukan dihindari ya, akan ya tidak menjadi tim, tidak dijadikan sebagai tim oleh orang lain. Karena siapa yang mau mengajak orang untuk bekerja dalam satu tim, tapi kalau dia tidak bertanggung jawab dan pemalas. Pada akhirnya, seseorang yang pemalas ini justru akan sering mengalami kegagalan. Semakin sering dia mengalami kegagalan, dia akan sedikit frustasi dan akan semakin malas. Menurut beberapa literatur, ada 7 suara kemalasan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, kita identifikasi juga apakah kita sering mendengar mengatakan kalimat-kalimat ini. Yang pertama, sering mengatakan bahwa aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, sehingga dia mager. Aku tidak bisa melakukan itu, sehingga dia menunda pekerjaannya. Aku khawatir, aku akan gagal atau bahkan terlihat bodoh, sehingga dia tidak mengerjakan apa-apa. Aku terasa lelah, aku tidak punya energi, sehingga dia ya duduk aja, tidak mengerjakan tugasnya. Aku tidak tahu tentang apapun. Kemudian ada juga yang suara-suara atau sering mengatakan, aku terlalu tua untuk memulai. Aku sudah terlambat untuk mencobanya, sehingga dia akhirnya tidak mengerjakan apa-apa. Dan yang terakhir, ini lebih parah kalau dia sudah memberikan identifikasi pada dirinya, aku ini seorang pemalas. Ya, jadi pemalas beneran. Apakah rasa malas itu bisa diatasi? Bisa. Ini ada beberapa hal yang bisa mengatasi kemalasan tersebut. Yang pertama adalah eliminasi atau hilangkan hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Perbaikan utama adalah untuk menghilangkan tugas yang tidak perlu. Pertanyakan tentang apa dan mengapa saya harus melakukan ini. Ini bisa membantu. Biasanya bisa saja orang merasa malas karena mengerjakan semua hal yang sebetulnya dia bisa memilih mana yang prioritas. Yang kedua, bisa menggabungkan beberapa kegiatan. Ketika sudah mengetahui apa yang akan dilakukan dan apa saja, maka buat pertanyaan, di mana, siapa, dan kapan. Ini akan membantu menggabungkan beberapa kegiatan untuk menghilangkan waste pekerjaan yang tidak perlu. Kita di sini melakukan penyaringan. Kegiatan mana yang harus dilakukan, mana yang bisa digabung, mana yang prioritas. Sehingga waktu kita tidak habis dengan percuma. Kemudian atur ulang, terkadang mengubah urutan juga memungkinkan kita untuk mengurangi waste dari proses. Pertanyaan di mana, siapa, dan kapan itu juga membantu kita melakukan hal ini. Kita identifikasi. Kalau itu tidak perlu dilakukan hari ini, skip. Ini tidak perlu dilakukan. Sederhanakan langkah-langkah kita. Kita mencari tahu mana tugas atau langkah-langkah yang dapat disederhanakan. Kadang-kadang begitu melihat list kegiatan yang panjang yang harus dilakukan hari itu, ada orang tertentu yang langsung dia merasa malas melakukannya karena tidak tahu dimulai dari mana. Jadi kuncinya 4 ini, identifikasi, sederhanakan, kemudian tunda pekerjaan yang tidak prioritas, bahkan buang yang tidak perlu kita kerjakan. Yang harus sahabat waspadai adalah jangan sampai sebenarnya kita itu malas tapi berlindung dengan kata-kata lelah dan capek. Ya, bandingkan antara kelelahan dengan kemalasan yang tadi sudah saya bahas di depan. Kondisi kamu ada yang di mana? Kondisi kamu yang mana? Yang kelelahan diatasi dengan tip mengatasi kelelahan. Apakah malas? Diatasi dengan tip untuk mengatasi kemalasan. Segera atasi sebelum menjadi karakter yang merugikan. Sugesti diri kita sendiri untuk membuang kemalasan dan yakinlah
kamu pasti bisa. Yakinlah. Sampai jumpa.